Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali pekan ini pada Minggu 13 Desember 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali pekan ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, Bupati Probolinggo ceritakan gejala positif COVID-19 yang dideritanya. Bupati Probolinggo Tantriana Sari terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19. Disebutkan bahwa gejalanya adalah ngantuk berat. Meski hasil swab pada Minggu 7 Desember 2020 sudah dinyatakan negatif, hingga Senin 7 Desember 2020 lalu, dia menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama pekan ke depan untuk pemulihan. Hal ini disampaikan oleh Tantri saat konversi pers COVID-19 Kabupaten Probolinggo secara virtual di Gedung Islamic Center Keraksaan pada Senin lalu. Tantri menceritakan awal mula bagaimana dirinya bisa terpapar COVID-19. Ia menyebut dirinya mulai merasa gejala pada tanggal 21 November 2020, tepatnya di hari Sabtu. Ia merasa ngantuk berat padahal itu baru jam 10 pagi. Tidak seperti biasanya, ia merasa ingin tidur terus. Keesokan harinya, Tantri tetap dalam kondisi yang sama. Bahkan ia merasa tulang persendiannya mulai ngilu. Pada Senin 23 November 2020, dirinya pun membatalkan semua kegiatan pada hari itu. Lalu di siang harinya, Tantri mengambil sampel swabnya sendiri. Ternyata hasilnya reaktif dan dinyatakan positif COVID-19. Ia lalu menjalani karantina selama 2 minggu. Terhitung dari tanggal 24 November 2020, sejak Bupati menjalani karantina di rumah sehat pada Minggu 6 Desember 2020, Tantri sudah dinyatakan sembuh dan kini tengah menjalani karantina mandiri selama 2 minggu ke depan di rumahnya sesuai arahan Dinkes. Ia mengajak seluruh masyarakat agar tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita kedua, pelaku mutilasi DS ditangkap di rumahnya. Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurijal mengatakan penyidik sudah menangkap pelaku pembunuhan DS. DS menjadi korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Bekasi. Pelaku yang bernama Ahmad, usia 17 tahun itu ditangkap di sekitar rumahnya yang berada di kawasan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu 9 Desember 2020 dini hari. Ahmad tak melakukan perlawanan kala polisi dari Polda Metro Jaya meringkusnya. Ia pun langsung mengakui semua perbuatannya ketika ditanya petugas. Saat digeledah dan dilakukan pemeriksaan, Ahmad langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, penyidik memeriksa kemungkinan adanya sidik jari pelaku di pakaian dan tubuh DS, korban mutilasi yang ditemukan di pinggir Kalimalang, Jalan KH Nur Ali, Kota Bekasi. Sebelumnya, DS ditemukan di pinggir kali dengan kondisi tanpa kepala, tangan, dan kedua kaki pada 7 Desember 2020 lalu. Beberapa potongan pakaian yang diduga milik DS pun juga ditemukan di sekitar kejadian. Tak berselang lama, polisi juga menemukan potongan tangan kiri di tempat pembuangan sampah yang tak jauh dari lokasi penemuan badan korban. Kedua potongan tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna diperiksa lebih lanjut. Berita ketiga, satu pendemo di rumah Ibunda Mahfud MD ditangkap Polda Jatim. Seorang pendemo rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura ditangkap pihak Polda Jawa Timur karena diduga melakukan ancaman pembunuhan. Dia adalah ade warga Pamekasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman pembunuhan ini muncul pasca masa menggeruduk rumah Ibunda Mahfud MD tersebut. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan penangkapan tersebut setelah adanya penyelidikan dan akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.